Halo semua, perkenalkan nama saya Yasha Rushda Aslina, NIM 135160091, Askan Nabilah Mumtaz, NIM 135160013, dan Rinda Nur Hafiza 135165151 dari kelompok CVD. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai visualisasi data interaktif mengenai perkembangan persebaran COVID-19 di Indonesia. Mengapa kami memilih data perkembangan persebaran COVID-19 di Indonesia? Saat ini, pandemi coronavirus sudah memberi keresahan dan mengubah kehidupan bagi banyak orang. Pandemi ini dimulai dari temuan kasus 2 orang di Depok, Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2020, dan dalam waktu 2 bulan, pandemi ini sudah menyebar ke 34 provinsi di seluruh Indonesia dan bertambah semakin banyak ribuan kasus. Mengingat betapa cepatnya COVID-19 ini menyebar, masyarakat Indonesia perlu mengetahui data penyebaran COVID-19 di setiap provinsi dengan akurat. Berikut merupakan tujuan dari visualisasi interaktif kami. Topik yang kami pilih yaitu perkembangan persebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Tujuan yang kami ajukan yaitu membuat masyarakat mengetahui perkembangan persebaran COVID-19 dari waktu ke waktu, sehingga lebih sadar untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. User yang kami targetkan yaitu masyarakat seluruh Indonesia. Intensi dari visualisasi data interaktif ini fungsinya adalah untuk menjelaskan dengan nada emotif dan abstrak. Berikut data preparation dan exploration dari visualisasi data interaktif. Data preparation dan exploration diantaranya terdiri dari acquisition dan examination. Untuk akuisisi, data diperoleh dari berbagai situs daerah seperti picobar.jabarprof.go.id, corona.jakarta.go.id, dan sebagainya, dan disesuaikan pula dengan data pusat yang didapatkan dari situs resmi BNPB, Kementerian Kesehatan, dan kawalcovid19.id. Data yang didapatkan berupa PDF, XLS, dan berita tertulis. Untuk examination, dilakukan pemeriksaan, pencarian, dan penyaringan kasus berdasarkan jenis dan daerah serta tanggalnya. Data dari satu sumber saja tidak lengkap, sehingga dibutuhkan banyak sumber seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Data sebelum tanggal 18 Maret banyak terjadi perbedaan, sehingga data daerah disesuaikan kembali dengan data yang ada di pusat. Untuk tipe data yang kami akomodasi yaitu data daerah di Indonesia dan jenis kasus dengan tipe kategorikal nominal, jumlah kasus secara keseluruhan, kematian, dan sembuh dengan tipe kuantitatif atau ratio scale, data waktu yang berupa tanggal dengan tipe kuantitatif interval scale. Langkah yang terakhir untuk data preparation dan exploration yaitu transforming for quality, analysis, dan consolidating. Data yang didapatkan dari berbagai sumber dikompilasi secara manual menjadi file XLS. Data dikelompokkan berdasarkan range waktu dan kategori lainnya. Kemudian data dikonvert ke CSV untuk diubah lagi menjadi JSON untuk ditampilkan pada web. Resolusi yang kami gunakan yaitu aggregate resolution. Karena data dapat diringkas dan disajikan berdasarkan beberapa jenis kategori yang telah disebutkan. Untuk question formulation, yaitu fokus editorial, story yang akan kami ceritakan yaitu mengenai jumlah kasus keseluruhan, kasus kematian, kasus kesembuhan COVID-19, dan perkembangannya di seluruh provinsi di Indonesia. Key narratifnya yaitu persebaran COVID-19 di Indonesia sangat cepat dari awal. Hanya di Jawa Barat sebanyak 2 orang, hingga saat ini telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Pertanyaan yang dikembangkan yaitu, bagaimana perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu? Apakah ada peningkatan atau penurunan? Berikut hasil evaluasi kami terhadap visualisasi data interaktif. Jadi, dari pertanyaan yang ingin kami jawab, sudah cukup karena visualisasi dilengkapi dengan judul dan narasi awal yang menjelaskan secara umum tujuan dari visualisasi data ini, yaitu mengetahui perkembangan persebaran COVID-19 di Indonesia. Informasi yang disajikan meliputi data persebaran kasus dari waktu ke waktu,
tren untuk setiap daerah mengenai kasus tersebut. Tipe chart yang digunakan yaitu memetakan data geospasial dengan membandingkan categorical values berupa jumlah kasus di daerah di Indonesia dan daerah tersebut disajikan menjadi data geospasial. Data ini disajikan dalam bentuk choropleth map, kemudian memperlihatkan perubahan dari waktu ke waktu. Data ini masih menggunakan choropleth map yang dapat difilter berdasarkan tanggalnya, serta line chart untuk setiap daerah untuk menggambarkan tren perkembangan COVID-19 di daerah tersebut. Berikut merupakan dashboard dari visualisasi interaktif kami. Pengguna akan disajikan pertama-tama dengan judul utama dari visualisasi interaktif kami. Kemudian pengguna dapat melihat peta persebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya pengguna juga disajikan narasi mengenai tujuan gambaran besar dari interaksi visualisasi data ini. Kemudian pengguna bisa melihat peta persebaran kasusnya dan memilih tanggal untuk melihat perbedaan dari waktu ke waktu dengan menekan pada slider berikut. Kemudian pengguna juga bisa memilih kasus yang akan dilihat yang terdiri dari kasus terkonfirmasi, meninggal, dan sembuh. Pengguna bisa melihat detail jumlah dari kasus tiap daerahnya dengan menghover kursor ke daerah-daerah tertentu. Selain itu, pengguna juga dapat melihat tren kasus untuk setiap daerah. Selain itu, pengguna juga dapat melihat tren kasus untuk setiap daerah. Contohnya Jawa Barat. Jadi pengguna bisa melihat line chart perkembangan kasus terkonfirmasi di Jawa Barat dari tanggal 2 hingga saat ini. Pengguna juga bisa memilih rentang waktu yang diinginkan dengan menggeser slider di bawah ini. Selain itu, pengguna juga bisa menambah provinsi untuk membandingkan satu sama lain. Seperti berikut. Pengguna juga bisa mengetahui detail jumlah dari line chart dengan menghover kursor ke garis waktu. Selain itu, pengguna juga masih bisa berinteraksi dengan pilihan kasus. Pengguna dapat kembali ke peta kasus dengan menekan tombol berikut. Terima kasih atas perhatiannya.